Anak atau santri Anda korban bullying? Begini cara mengenalinya. Bullying yang berkepanjangan dapat membahayakan santri atau siswa Anda. Hal ini tentu sudah sangat Anda sadari. Sering Anda membaca berita ada pelajar yang sampai meninggal karena dibully atau paling tidak dirawat di rumah sakit karena luka pada tubuhnya. Atau ada pula pelajar yang sampai bunuh diri, dan dari jejak yang ditemukan, kuat dugaan ia nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan terhadap perundungan yang ia alami. Meninggal karena dibully atau bunuh diri karena tidak tahan terhadap perundungan, hanyalah dua akibat buruk perbuatan bullying yang dialami anak dan santri kita. Sebagai orang tua dan pendidik, tentu ustaz dan ustazah tidak ingin anak atau santrinya sampai mengalami kejadian terburuk di atas. Karena itu, kemampuan para ustaz dan ustazah untuk mengenali korban bullying di pesantren sangatlah penting. Lantas, bagaimana caranya mengenali anak atau santri telah menjadi korban bullying? Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Yang perlu Anda catat dengan baik di sini adalah anak atau santri yang menjadi bahasan kita adalah mereka yang sering, sekali lagi, sering menjadi korban bullying. Kita tidak membicarakan anak atau santri yang hanya sesekali mengalami perundungan dan terulangnya perundungan tersebut dalam rentang waktu yang cukup lama. Karena anak atau santri yang seperti ini biasanya masih bisa menahan beban yang ia alami. Lain halnya dengan anak atau santri yang berulang kali mengalami perundungan dan jarak waktu terulangnya bullying tersebut sangat dekat. Inilah yang perlu ustaz dan ustazah perhatikan. Adakah santri yang seperti ini di pesantren Anda? Biasanya, berdasarkan pengalaman 10 tahun lebih menangani masalah seperti ini, anak atau santri yang sering dibully pasti, saya ulangi, pasti pernah bercerita. Entah kepada temannya, sesama santri, atau kepada salah seorang guru dan pengasuh pesantren atau malah sudah menceritakan bullying yang sering ia alami kepada keluarga dan orang tuanya. Celakanya, ceritanya seringkali dipandang sebelah mata. Bahkan bisa lebih buruk lagi, ia diabaikan atau malah justru ia yang disalahkan. Adakah anak atau santri ustaz dan ustazah yang seperti ini? Kalau ada, segera ustaz dan ustazah mendampingi anak atau santri ini. Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Ketika santri menceritakan peristiwa bullying yang ia alami itu berarti sinyal atau tanda bahwa daya tahannya sudah mulai mendekati batas dan ia sudah mulai mencari bantuan. Sayang, respon orang dewasa setelah mendengar cerita bullying dari santri seringkali membuatnya kecewa. Kekecewaan tersebut disebabkan oleh tanggapan yang tidak sesuai harapan. Entah diacuhkan atau ceritanya dianggap enteng. Bisa juga santri hanya mendapat jawaban standar, seperti, kamu bersabar atau coba kamu hindari temanmu atau kakak kelasmu yang bullying kamu atau berbagai jawaban standar lainnya. Bagaimana kalau santrinya tidak pernah menceritakan bullying yang ia alami? Apa yang para ustaz dan ustazah bisa lakukan? Seperti yang telah disampaikan tadi, santri yang sering mengalami korban bullying pasti telah bercerita meski bukan kepada ustaz atau ustazahnya. Karena itu, sebagai pengasuh santri, Anda bisa mendapatkan cerita tersebut dari santri lain. Anda bisa memanggil beberapa santri yang diperkirakan bisa memberi informasi atau petunjuk tentang terjadinya peristiwa bullying. Ajaklah mereka untuk berbincang-bincang santai. Ketika mereka sudah rileks dan merasa didengarkan oleh ustaz dan ustazah, biasanya mereka akan bercerita apalagi kalau dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang ustaz dan ustazah telah siapkan. Saya punya beberapa metode atau trik untuk mengetahui santri yang sering menjadi korban bullying. Salah satunya adalah mengumpulkan santri dalam jumlah banyak. Kemudian meminta mereka menuliskan apa yang mereka ketahui tentang bullying berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Itulah cara mengenali santri yang sering mengalami perundungan. Bantu mereka agar terhindar dari akibat buruk bullying. Tulis pendapat dan pengalaman Anda dalam mengenali korban bullying di kolom komentar. Tema di video ini akan dikembangkan dan dibahas lebih lanjut. Pastikan Anda menonton video bertema Stop Bullying di Pesantren pada channel ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah menyaksikan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang dan informasinya bisa menolong lebih banyak anak. Terima kasih.